warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidan wa musalliyan wa musallimah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatid, para orang tua, para tokoh masyarakat, bil khusus Mukarram Ustaz Jamil, Sahibul Wasilah Bapak Yusuf, Pak Suherman, dan seluruh jajaran pengurus masjid juga panitia pelaksana, Bapak Kepala Desa, Kepala Desa Pak Lurah Pak, Kepala Desa, dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Al-Quran surah Hud ayat 120 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kullan nakussu alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Semua kami kisahkan kepada engkau. Engkau di ayat ini khitabnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, semua kami kisahkan kepada engkau berita, cerita, riwayat para rasul-rasul yang ada sebelum kami. Berita tentang para rasul itu diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk apa? Manuthabbitu bihi fu'adak, untuk memantapkan hatimu, untuk meneguhkan jiwamu. Wa ja'aka fi hadhil haqq, dan pada kisah-kisah ini nampak kepada engkau, datang kepada engkau kebenaran yang sesungguhnya, dan kisah-kisah tersebut bisa menjadi nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini oleh salah seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah yang namanya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, yang tinggal di Rusaifah Makkah Al-Mukarramah, di dalam tulisan beliau yang diberi judul Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus Bainan Nazariyah wa Tatbiq. Ayat ini dijadikan oleh beliau sebagai salah satu alasan dari 21 dalil kenapa umat Islam boleh memperingati Maulid Nabi, bahkan sudah seharusnya. Ini untuk menjawab nyinyirnya orang yang anti maulid. Setidaknya saya ingin meyakinkan jamaah bahwa kerjaan kita ini benar gitu loh Pak. Ya Pak ya? Pak ya? Payah sih kadang-kadang, karena nggak tahu dalilnya digoyang dikit udah terpengaruh. Kalau tahu dalilnya tuh orang mau nyinyir kayak apa, ya kita nggak usah goyah karena dalilnya ada. Ini karena kelompok sebelah itu nyinyirnya kencang bener Pak. Dia bilang mauludan itu adalah bid'atun munkaratun la aslalaha, perbuatan bid'ah yang munkar, yang tidak ada dasarnya dari agama, kata mereka. Oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki dijawab dengan dalil yang bukan satu, ada 21 dalil yang bisa mendukung bagi kita pelaksanaan maulid ini. Yang kalau saya ceritain semua 21 ini mungkin sampai subuh nggak selesai. Dan saya nggak akan nyampe segitu 21, kelamaan. Saya juga nggak hafal semua lagian. Salah satunya ayat ini. Kenapa? Kata beliau, Nabi Muhammad saja seorang manusia yang disebut dengan Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para rasul, Khatamul Anbiya, penutup para nabi, Ashraful Khalqi, manusia yang paling mulia,
beliau masih dianggap perlu oleh Allah mendapatkan cerita para rasul-rasul terdahulu, apalagi orang model kayak kita. Kalau Nabi dianggap perlu untuk mendapatkan cerita para rasul terdahulu, berarti kita jauh lebih membutuhkan kisah dan riwayat-riwayat tersebut, utamanya riwayat tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang-orang tasawuf itu punya dalil, ada ibarat yang bunyinya al-i'tibar suluku ahlil akhyar. Mengambil i'tibar, pelajaran dari segala peristiwa yang pernah ada dan pernah terjadi, itu adalah jalan orang-orang pilihan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita perlu i'tibar? Dan itu harus menjadi peringatan, nasihat bagi kita. Ya karena iman kita ini mesti dimantapkan, agama kita ini mesti dikuatkan. Maka kan sering kita dengar orang ngomong, mari kita tingkatkan iman Islam kita, kan begitu bahasanya. Lewat apa? Ya salah satunya lewat mengungkap segala masalah yang pernah ada. Dan maulid ini mengangkat tema memperingati maulid Nabi, mengingatkan kita kepada sosok Nabi, include di dalamnya jalan hidupnya sampai riwayat perjuangannya, karena seluruh aspek Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Jadi kalau orang tanya kenapa kita perlu peringatan, karena iman kita nggak stabil. Tuh singkatnya gitu aja deh. Iman malaikat tuh stabil, imannya Nabi naik terus, iman kita naik turun. Yang namanya naik turun bisa banyakan naiknya, bisa banyakan turunnya. Kira-kira iman kita ini banyakan naik apa banyakan turun? Bukan ngaku. Nih kalau ngaji begini nih, kayak orang bener semua. Lagi naik nih tensinya. Ntar aja keluar pengajian, beda aja lagi kelakuan. Lagi ngaji begini rada rindu sama sorga, takut sama neraka. Keluar dari pengajian, bulan di mana neraka. Gitu kira-kira. Maka situasi yang mendukung iman kita naik itu untuk kita pelihara situasinya. Maka di mana saya jangan bosen sama hadir di majelis ilmu. Ngaji yang rajin mulu dan setahun sekali bikin buat manas-manasin doang. Bener? Kalau pengen paham agama, pengen terkondisi dengan baik, suasana begini harus terbangun setiap saat. Di mana Nabi menyebutnya sebagai Riyadul Jannah, adanya di taman sorga. Apa itu taman sorga? Majalisul ilm, majalisul dzikir, tempat di mana orang duduk menuntut ilmu, tempat di mana orang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak, sementara tarikan dunia syahwatnya begitu kencang, nafsu kita menggelora, iman tidak digelorakan, yang muncul malah hal-hal yang sifatnya duniawi, dan iman kita semakin tertekan, nggak naik iman kita. Maka perlu ada situasi untuk meningkatkan kesadaran keimanan itu agar dia naik terus. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kita ini orang-orang bersih apa orang pendosa? Hah? Orang suci apa pendosa kita ini? Saya mengaku aja dah. Bukan berarti saya ngomong di sini saya orang suci, bukan. Kita namanya saling mengingatkan. Bagi saya semakin saya lempar itu nasihat seperti bola, saya lempar ke dinding, pantulannya akan lebih kencang ke saya. Dan kita diperintah oleh Allah untuk saling mengingatkan satu sama lain. Saya kembali masalah dosa. Ini celakanya Pak, Bu, dosa ini kalau kita biarkan dia berakumulasi terus menerus, bahasa agamanya israr fil ma'asi, israr, terus menerus melakukan dosa. Lihat ada sabda Nabi, man adnaba dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Siapa orang melakukan satu dosa,
maka hatinya yang bening itu, hati yang bersih itu dengan sendirinya akan tertitik dengan satu titik noda. Fa in taba saqula qalbu. Kalau dia bertobat, maka akan dihapus titik hitamnya, bening lagi dia punya hati. Tetapi wa illam yatu, kalau dia nggak mau bertobat, dosanya terus menerus, maka izdada, bertambah itu titik hitam 1, 2, 3 terus hatta suwadda qalbuh, sampai hatinya benar-benar menghitam. Bahkan pada gilirannya, kalau dia tidak berusaha melakukan tazkiyah, proses penyucian kembali dirinya lewat pertobatan dan upaya kembali ke jalan Allah, bisa jadi kemudian hatinya bukan lagi sekedar hitam, tapi hatinya menjadi qaswah, hatinya menjadi keras membeku, sehingga tidak lagi mampu menangkap cahaya Tuhan al-waridat al-ilahiyah, nggak nyampe sama dia. Makanya orang-orang yang kayak begini kemudian dalam surah Al-A'raf Allah menyebutnya walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh telah kami sediakan untuk pembakaran manusia di dalam neraka jahanam. Buat siapa itu disediakan oleh Allah? Katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan di antara makhluk Allah, jin dan manusia. Saya nggak ngomongin jin, saya ngomongin manusia. Ini manusia semua kan? Berarti kena nggak ayat itu kita? Bisa jadi yang udah disiapin tempat pembakarannya adalah untuk manusia. Manusia yang model mana? Kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak lagi mampu berpikir. Dia punya hati, punya akal, tidak mampu berpikir, tidak lagi mampu merasa. Dia punya mata, tidak mampu melihat. Dia punya telinga, tidak mampu mendengar. Bukan berarti dia nggak punya perasaan, punya. Orang disinggung aja ngambek kok. Punya perasaan, cuma kalau dikasih nasihat, diajak mikir kebesaran Allah, diajak ngomong urusan akhirat, itu budak. Belet hatinya, nggak bisa terima. Matanya jangan dibilang nggak bisa ngelihat, orang jam 2 malam nonton TV melek. Telinganya bukan nggak denger, orang ada dangdut aja jempolnya goyang, denger. Tapi terkait dengan urusan nasihat, bicara agama, bicara iman, tumpul dia punya hati, buta dia punya mata, budak dia punya telinga. Ini orang yang kayak begini udah gak mempan lagi dikasih nasihat. Jangankan sama ustadz kecil kayak saya, wali pun ngasih tahu sama dia, gak bakalan mempan lagi udah. Ngeri nggak kira-kira? Itu yang begitu diantepin sama Allah, ukurannya mati langsung jeblos ke neraka. Udah disiapin dari sekarang. Siapa orangnya? Jangan-jangan kita. Itu yang saya takut. Makanya ya kita akuilah, kita banyak salah, banyak dosa, kita ini lalai. Jangan dibiarkan kelalaian itu. Jangan dibiarkan dosa kita menggerogoti hati kita, yang kemudian Allah gambarkan di Al-Quran, balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati ini akan berkarat, mengeras, beku akibat dosa yang mereka kerjakan. Seorang ulama besar, Syekh Ibrahim bin Adham, ini supaya lebih fokus saya ngomongnya, beliau itu mengidentifikasi ada 10 hal yang sangat-sangat berpotensi menyebabkan hati manusia mati. Ada yang bentuknya dosa, ada yang bentuknya kebiasaan, yang kalau diterusin itu hati kita lama-lama mati. Walaupun KTP-nya masih hidup Pak, KTP-nya namanya Islam, betul, agamanya pun Islam, masih hidup, tapi orangnya, hatinya sudah mati. Yang kata Allah, ulaika kal an'am, persis bagaikan binatang, balhum adol, bahkan lebih jahat dari binatang. Karena kebok sampai ini hari belum pernah nyolong jemuran orang.
Tapi manusia kalau udah bandel, mohon maaf, jangankan gurunya, bapak moyangnya pun dilawan. Jangankan sekedar pak kepala desa, emaknya dilabrak sama dia. Betul, udah nggak punya rasa. Masya Allah. Berarti ini 10 saya mau sebutin. Ibu-ibu, nenek-nenek gak usah suruh ngapal, susah ngapalnya. Yang penting ingat, saya mau sebutin satu-satu ini. Jangan nunjuk orang ya. Ini kita ngaji, saya pesan kalau ngaji itu memperbaiki diri kita. Jangan ngaji pendapatan kita buat ngukur orang lain. Ini brengseknya kita kalau ngaji begitu tuh. Begitu guru jelasin begini, nah lu tuh. Padahal maksudnya kita, ngapa orang kita urusin? Kan suka begitu kita. Ya, Quran, hadis, pedoman hidup. Ya pedoman hidup buat siapa? Buat kita. Jangan ukuran Quran yang salah tempelin ke orang, yang benar tempelin ke kita. Curang itu namanya. Justru kalau baik itu, yang baik lempar ke orang, yang jelek lempar kita. Itu baru orang cerdas namanya. Ini saya sebutin, jangan nunjuk teman, jangan nunjuk saudara ya. Periksa diri masing-masing. Saya sebutin satu-satu. Jangan nyangkut nih. 1. Araftumullah walam tu'addu haqqah. Ngaku beriman kepada Allah tapi tidak mau melaksanakan kewajiban yang menjadi haknya Allah. Yang kedua, qara'tumul Quran walam ta'malu bihi. Kau baca Quran tapi kau enggak mengamalkan isinya. Yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Kamu mengaku mencintai Rasulullah tetapi kamu abaikan, kau tinggalkan sunnah-sunnahnya. Yang keempat, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kau mengaku ingin masuk sorga tapi kau tidak beramal yang memungkinkan kamu masuk ke dalam sorga. Yang kelima, idda'aitum najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu mengaku ingin selamat dari neraka tapi faktanya kau lemparkan dirimu ke dalam api neraka dengan maksiatmu. Yang keenam, idda'aitum adawata syaitan wa ata'tumuh wa wafaqtumuh. Kamu mengaku bermusuhan dengan setan tapi seringkali kau taati ajakan setan dan perbuatanmu sama dengan perbuatan setan. Yang ketujuh, qultum annal mauta haqqun walam tasta'iddulah. Kamu mengatakan mati adalah sesuatu yang pasti tapi kamu tidak mempersiapkan diri menghadapi mati. Yang kedelapan, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kau sudah sering menguburkan orang yang mati di antara kamu tapi kamu tidak mampu mengambil pelajaran dari proses kematian. Yang kesembilan, akaltum nikmata rabbikum walam tashkurulah. Kamu sudah banyak makan nikmat Allah tapi kamu tidak pandai mensyukurinya. Dan yang kesepuluh, istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum fala tarawna uyuba anfusikum. Kamu selalu sibuk dengan aib orang lain sehingga kamu tidak melihat aib dirimu sendiri. 10 udah lengkap saya sebutin. Kira-kira yang ada di kita yang mana? Kebongkar nih urusan. Ini saya nyebutin ini boleh ngapal nih. Makanya ya modalnya mau balik itu salah satunya capeknya ngapalnya itu. Jadi semua keburunya aja. Ini yang pertama ini kultum apa namanya? Kamu mengaku ya araftumullah walam tu'addu haqqah. Ngaku beriman sama Allah tapi enggak menjalankan tugasmu sebagai orang beriman yang menjadi haknya Allah. Ini pakai bahasa TikTok ya. Saya pakai bahasa TikTok ya supaya paham. TikTok tuh suka ngomong begini, ngaku doang kaya tapi pelit. Gitu kira-kira ada nggak? Ngaku doang ganteng tapi cemen. Ngaku doang beriman sembahyang kagak, aneh begitu. Kira-kira gitu. Ngaku doang orang beriman tapi ibadah malas. Tuh, itu kan kewajiban kita sebagai orang beriman karena kita butuh Tuhan. Hari masih ngomong begitu tapi prakteknya suka beda. Iyyaka na'budu di dalam sholat, wa iyyaka nasta'in di luar sholat, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Ada nggak begitu? Hah? Cuma pengen punya penglaris pengasihan dalam dagang. Disuruh banyak sedekah kalau pengen berkah, rezeki lancar terbuka. Lu sedekahnya pelit sama orang miskin, malah ngasih dukun lulu. Dukunnya itu ya, jangannya orang pinter.
Orang pintar tuh karena yang datang orang geblek. Kagak percaya bapak. Dia itu yang dukun penglaris penglarisan itu yang katanya bisa orang pintar tadi, dia gak bakalan ngedukun kalau dunianya sukses. Dia mantan pedagang itu gagal, kebunnya udah habis dijual. Akhirnya dia buka praktek dukun. Masa jenderal pengen naik pangkat dari mayor pengen sampai letnan sampai jenderal ngandelin dukun. Wong dukunnya aja waktu tes nggak lulus. Pengen kaya ke rumah dukun, dukunnya rumahnya mau rubuh. Ada jomblo pengen punya istri cantik, dukunnya bininya jeleknya kebina-bina. Dia bisa apa? Allah yang kuasa, maka ke situ hati jiwa raga kita kepada Allah itu baru benar beriman namanya. Suka nggak nyambung tuh antara ucapan kita dengan perbuatan. Coba awal sholat ngomongnya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, seluruh ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Keren nggak? Keren ngomongnya mah. Berhubung kagak paham ngucap. Ada yang paham karena udah sekolah, udah ngaji, bahasanya paham. Hidup matiku hanya untuk Allah. Jam 7:15 sholat isya berjamaah, ucapannya hidup matiku hanya untuk Allah. Tapi jam 8 ketemu si doi berubah 180 derajat. Apa yang dia bilang? Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Rusaknya iman kayak gitu tuh. I'timad, tawakal, berserah, pasrah, berharap hanya kepada Allah karena kita mengimani Dia yang Maha Kuasa. Dan kita pun tunduk dengan kemauan Dia, Allah, sehingga kita mau dengan sukarela dan ikhlas melaksanakan apa yang diperintah. Ini diajarkan, dibimbing kita oleh Nabi kita Muhammad, dan ini diperjuangkan oleh Nabi dalam hidupnya agar manusia hanya menuhankan Allah dan manusia tunduk patuh kepada Allah dalam seluruh aspek gerak hidupnya, sehingga dia benar diakui sebagai hamba Allah. Ini hamba Allah bukan? Hamba Allah bukan? Kata siapa? Ngaku lagi aja. Yang udah pasti diaku hamba Allah mah Nabi Muhammad. Ayatnya jelas, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maksudnya Allah yang telah menjalankan, memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Kalau kita belum tentu, memang status dasarnya kita hamba Allah, tapi seringkali hidup kita ini tidak mampu menghamba kepada Allah. Allah udah kasih peluang sama kita. Ini yang saya maksud. Kalau yang kayak begini kita biarkan terus menerus, lama-lama hati kita menjadi membeku dan mengeras. Dia mati, tidak akan lagi mampu membedakan yang baik dan benar, membedakan baik dan salah. Maka dia akan melakukan apapun sesuai dengan nafsunya. Maka orang begini Allah menyebutnya dia bukan menuhankan Allah, tapi menuhankan nafsunya. Ittakhadha ilahahu hawahu. Hidupnya bukan menurut apa yang dia tahu, hidupnya menuruti apa yang dia mau. Hidup yang benar itu ngikutin apa yang kita tahu, Pak, bukan apa yang kita mau. Tapi kan kita lebih banyakkan apa yang kita mau, bener kan? Kalau apa yang kita tahu, biar ngantuk-ngantuk juga, Pak, dipanggil sembahyang mah kudu jalan. Kenapa? Kita hambanya Allah, pengen diakui oleh Allah, kita bangun. Kalau kita taat dapat sorga, kita ngelawan dapat neraka. Ilmu kita ngomong begitu, ya kita bangun. Ya berhubung kita bukan ngikutin apa yang kita tahu, ngikutin apa yang kita mau. Hayya ala sholah, narik selimut. Berarti kan nurutin apa yang kita mau. Allah udah bilang yang ini halal, yang ini haram. Lu ambil yang halal, tinggalin yang haram. Itu ilmu kita. Ngambil yang halal, manfaat, berkah, selamat. Ngambil yang haram, celaka, binasa, sengsara kita. Tapi faktanya banyak orang yang tidak nurutin apa yang dia tahu, tapi ngerjain apa yang dia mau. Maka maling makin banyak.
gitu kira-kira. Paham nggak? Apa yang itu paham? Yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kau sudah baca Quran tapi kau nggak amalin isinya. Itu yang baca Quran aja masih mungkin hatinya bakal mati. Apalagi yang pernah baca Quran. Ini mohon maaf nih, bukan nyinggung, ngajak. Karena orang Islam biar bagaimana jelek-jelek, insya Allah 17 kali baca Quran dalam satu hari, minimal di dalam sholat. Tapi ada orang yang nggak pernah mau baca Quran. Padahal syukurnya kita ini satu hari itu yang membaca Quran itu ya dibaca minimal 1 juz sehingga 1 bulan khatam. Itu Al-Quran. Yang celakanya Quran itu kan berisi hukum, Pak, kisah, petunjuk, dan dia pedoman hidup. Tapi apakah kita sudah sepenuhnya berpedoman dengan Quran? Mohon maaf, kalau lagi begini kesadaran kita muncul nih, lagi ngaji tapi di luar pengajian, mohon maaf ini mah sekali lagi saya mohon maaf, kita baca terus tuh ayat tapi ngamalinnya masih nanya sama nafsu. Mau nggak? Mau nggak? Kata nafsu jangan, enakan ini dilarang Tuhan yang enak, ini disuruh mah nggak enak. Contoh ayatnya nih, didengerin baik-baik. Mau sepakat mau kagak ini malam saya keluarin apa adanya. Namanya peringatan. Enak nggak enak terima. Kalau mau enak terus ganti judulnya, jangan peringatan, rayuan maulid. Saya kasih yang enak-enak. Tapi karena peringatan berarti diperingati. Yang namanya peringatan tuh enak ya diterima, nggak enak juga di. Itu ayat Quran salah satunya bunyinya begini. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kamu, apa yang kau miliki itu akan sirna, akan hilang, akan binasa. Tetapi apa yang ada pada Allah akan kekal abadi. Itu ayat kalau kita jalanin nggak ada orang pelit insya Allah. Tapi nyatanya sampai hari ada nggak orang pelit? Saya nggak ngomongin orang kafir, orang Islam. Ada nggak orang Islam yang pelit? Berarti kan jalanin Quran. Apa yang kau miliki akan lenyap, tapi apa yang ada pada Allah akan kekal abadi. Faktanya kata Syekh Hakim Al-Asam, ra'aitu kullaman ma'ahu syai'un lahu qimah yahfazuhu. Aku memperhatikan perilaku manusia. Orang yang memiliki sesuatu yang dianggap berharga, dia akan berusaha sungguh-sungguh menjaga dan memelihara sesuatu yang dianggap berharga itu. Bener kan? Bener gak? Bener gak? Nih contohnya ibu-ibu, jangankan punya emas 10 kilo, 10 gram aja itu menjaganya berlapis-lapis. Saya pernah ngitung itu bisa sampai 7 lapis. 10 gram nyaris nggak kelihatan. Satu, dompet dari toko emas. Yang kedua, kotak perhiasan. Yang ketiga, kotak itu ditaruh di dalam laci lemari. Udah berapa tuh? 3. Laci lemari adanya di mana? Di lemari. Lemari ada pintunya. Berarti udah berapa? 4. Lemari naruhnya di mana? Kamar. Kamar ada pintunya. Kalau keluar ditutup. Berarti udah berapa? 5. Kamar di mana adanya? Dalam rumah. Rumah ada pintunya, ada. Dikunci kalau membesan. Kunci. Udah berapa tuh? 6. Rumah ada pagarnya. Nah, ada pintunya. Dikunci. 7 kan? 10 gram kuncinya 7. Dahsyat. Saking saya. Tapi betapapun bapak ibu punya harta, dijagain supaya jangan hilang, jangan lenyap. Pada gilirannya semua itu akan tetap lenyap. Putus hak kepemilikan atau bahkan hak kepemilikan kita masih ada, Allah sudah cabut hak penggunaannya. Orang kaya biar satpam, dijagain tuh hartanya. Orang minta pun gak dibagi supaya jangan hilang, jangan berkurang hartanya. Tapi giliran mati
Putus nggak kepemilikan dia? Putus. Bapak nih besok jam 7 mati nih Pak, maka otomatis jam 7 itu hak kepemilikan Bapak langsung putus dan itu berpindah kepada ahli waris. Bahkan ada orang yang belum mati, hak kepemilikannya belum putus, tapi kemanfaatannya sudah diputus oleh Allah. Banyak kaya raya, tapi penyakitnya juga banyak karena dia pelit. Penyakitnya kencing manis, darah tinggi, kemudian apalagi itu asam urat. Masya Allah, ini kayak gini makan aja udah diatur Pak, nggak boleh seenaknya makan, ada takaran bokornya kecil. Ini nggak boleh nambah, kalau dia nambah, ini gulanya naik. Makanya ada orang bilang saya udah nggak makan malam sekarang. Nggak, bukan malam dimakan, bukan. Dia udah nggak bisa makan kalau malam. Kenapa? Kalau makan nasi malam itu besok darahnya akan, Masya Allah, udah takut dia. Udah dicabut tuh, hartanya banyak tapi dicabut kemanfaat. Udah itu darah tinggi lagi. Kata dokter jangan makan yang keras-keras, termasuk maka nggak boleh makan daging kambing, sate kambing nggak boleh. Bolehnya apa? Nasi sebokor sama timun rebus. Makan emping nggak boleh. Bolehnya makan kerupuk melarat yang gorengnya pakai pasir itu. Makan emping nggak berani, langsung balik lagi buat tinggal bayangin. Terus mayat ini bagaimana? Ya elah, tiba mayat yang lu tanya gua, udah biarin di sini. Bininya mana bininya? Sini. Bu Haji, sini. Ini mayat bapak biar di sini aja dulu. Maksudnya Pak Haji, anggap aja ini malam terakhir. Protes nggak bini kita? Siapa yang protes ketika mayat di dalam kamar itu? Siapa yang protes Pak? Bini kita yang protes. Apa aja? Sengit Pak ngomongnya. Nggak bisa Ustaz, nggak bisa. Terus taruh di mana ini suami ibu? Mau taruh sono di gerasi. Kita ditaruh di gerasi Pak. Padahal rumah itu 2 lantai, kita yang bikin. Duitnya boleh kita sungsang sumber nyari. Sampai berantem sama temen, sampai nipu saudara kita. Gara-gara pengen punya rumah mewah buat memenuhi hasrat kesenangan dia tuh. Tapi begitu kita mati dia kagak nerima Pak. Kita tinggal di kamar kita, padahal kita yang bikin semua. Perabotannya, tipannya kita yang beli. Besok Bapak diusir, ditaruh di gerasi paling bantar, ditaruh di kamar tamu. Betul? Ayo pikir halus-halus. Begitu siang Bapak dikuburin, biasa dia pakai nangis, sedih ditinggal suami, tercinta dalam tanda kutip. Masya Allah. Singkat cerita ditahlilin sampai 40 hari. Alhamdulillah didoain. Cuma karena waktu Bapak nyari duitnya jorok, waktu duitnya halal haram diembat juga, suka nipu orang. Pertanggungjawabannya malaikat gemes banget Pak sama orang bohong. Bapak digebukin di kuburan. Dari mulai masuk hari pertama udah digebukin sama zabannya. Masya Allah. Nih bini katanya cinta sama kita, mau nemenin kita, padahal kita kemarin bohong buat menuhin maunya dia. Kita digebukin, mau diikut-ikutan nolongin kita, agak paling nangis doang di rumah kesepian. Harta kita bisa nolongin kita di kuburan, kagak. Jangankan harta Bapak, emang kagak ada yang dibawa. Tikar butut aja dibawa pulang. Mobil Bapak Alphard nggak mau naik mobil angkot, otot pada merentek. Tapi begitu mati Pak, jangankan ditaruh di kuburan Pak, nganter Bapak dari kuburan udah nggak boleh. Mobil Alphard Bapak terpaksa naik APP, itu juga APP ambulan musola, boleh minjem. Masya Allah. Terus didoain. Yang berhubung nggak ibadah, emang pelit medit kikir korek babi pantat kuning, dia doain gua ke mempan, dibacain Quran, dia nggak hobi sama Quran, dibacain Quran lagi. Masya Allah.
dapat 40 hari sepakat pecah warisan. Warisan siapa? Ya peninggalan kita dipecah-pecah. Anaknya 3, istri 4. Dibagi, semuanya punya rumah satu-satu, rumahnya mewah-mewah semua, harta saling 2 hektar, anaknya sekarang 10 hektar. Wah, dibagi-bagi. Dapat 7 bulan karena janda cantik, kaya, maka banyak lelaki yang tertarik mengajukan diri sebagai pengganti sang suami yang sudah wafat, almarhum al-maghfurlah. Jadi janda ribet juga rupanya, banyak fitnah, hanya diputusin pokoknya udah kudu nikah ini mah. Kesepian, banyak fitnah, nikah. Ketemu laki-laki pilihan dia, orang dari keroncong, duda tanpa anak. Ya pantas saja, orang janda kaya cakep kan, banyak penggemarnya. Putusin, ketemu itu satu, nikah di bulan 10. Bapak, begitu dia nikah Pak, malam itu dia tidur di rumah yang kita bangun Pak. Di kamar yang boleh kita hiasin Pak, yang kita susah payah bangun. Dia bersenang-senang tuh istri kita di dunia, sedangkan kita lagi digebukin di kuburan. Dan kita ngelihat bini kita sedang bersenang-senang dengan suami barunya. Apes ngapa kita? Bu, ibu nawain bau apa ya? Sama ibu juga. Ibu nih punya emas, anting, kalung, giwang, cincin. Wow, sampai kalungnya udah kayak rantai kapal. Dipakai kemana-mana, pamer sama orang. Tapi pelitnya ubun-ubun. Jangankan orang minjem, orang minta minjem aja gak dapat. Tapi pamer sebagai orang kaya, sombong dia. Begitu mati, apa emas ibu masuk ke kuburan? Ibu jagain tuh emas, orang minta nggak dapet, ditaruh di tempat 7 lapis tadi itu supaya jangan hilang. Begitu ibu mati, emasnya masuk ke kuburan nggak? Diambil siapa? Diambil suaminya. Oh, dia yang beli. Dan suami ibu, asal ibu tahu, begitu ibu mati besok, suami ibu tutup mata sebelah, tanda sedih. Tapi yang sebelah sedang mengincar calon pengganti. Dan biasanya laki-laki dapat 7 hari pun sudah nggak nahan. Maka selesai 7 hari, dia panggil RT. Lu jangan pulang dulu teh, dia nyalain pulang apa? Lu jangan pulang dulu teh, gue mau ngobrol. Ada apa Pak? Ya begini teh, lu kan tahu bini gue mati. Ya iya tahu, ini 7 hari. Iya maksudnya kan gue iseng teh, kali ada bahan-bahan yang tidak cocok buat gua. Oh, ada Pak. Di mana? Sepatan. Lu bener teh? Bener, ini istimewa Pak. Spesial punya. Limited edition. Kalau kata tukang jalan, namanya bengsat. Apa bengsat? Bengsat itu janda tapi masih perawan. Namanya bengsat. Tapi ini biayanya mahal Pak, yang begini mah. Orangnya milih-milih, gampang, emas bini gua banyak. Ntar gua lamar pakai emas bini gua. Kapan? Ya kalau sekarang juga nggak enak juga. Ntar habis setengah bulan kita ke sana. Cocok, ambil keputusan. Nggak enak juga nikah buru-buru, nunggu 40 hari. Begitu 40 hari dia nikah dengan janda bengsat. Ibu di kuburan lagi digebukin karena ibu sombong sama emasnya. Pelit kubun-ubun, malaikat godak orang pelit. Sementara ibu sedang menyaksikan suami ibu sedang bersenang-senang dengan janda bengsat dari sepatan. Yang paling mengenes adalah yang digunakan untuk mengambil bengsat itu adalah emas yang ibu bangga-banggain, ibu sayang-sayangin. Itu yang dijadikan mas kawin dan modal dia nikah. Dia senang-senang dengan janda sepatan. Sementara ibu lagi digebukin di kuburan. Ngenes nggak kira-kira? Supaya jangan ngenes, saran saya, kalau punya emas jangan simpen di rumah, takutnya besok malam ibu mati. Daripada itu emas buat ngelamar janda, mendingan buat modal ibu masuk surga. Setuju nggak? Setuju nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Daripada emas buat ngelamar janda, mendingan buat modal masuk
sorga. Keren nggak? Bagus nggak? Bagas, bagus, bagas, bagus. Dikerjain nggak? Agak. Kan begitu ngomong. Padahal kalau bahasa Quran, kau memiliki sesuatu yang kau cintai pasti akan lenyap, akan putus. Tapi yang kau berikan kepada Allah, yang kau kembalikan kepada Allah, dia akan kekal abadi. Makanya emas ibu itu, kalau ibu taruh di masjid buat ngerenov masjid, masuk ke madrasah, sumbang pondok pesantren, dukung kiai ustaz dalam dakwahnya, emas yang ibu gunakan untuk mendukung dakwah itu milik ibu, nggak akan berpindah pada orang lain. Saat ibu tinggalin dunia, dia akan menjadi jaminan buat ibu nanti di akhirat kelak. Keren. Bapak punya harta, jangan cuma ditungguin begitu, dikit-dikit buat anak, buat bapak mana? Anak ditinggalin warisan, belum tentu dia ingat sama orang tua, betul? Duit yang kita infakkan di jalan Allah, Pak, itu milik abadi. Maka Syekh Hatim Al-Asam katakan, kullama waqa'a li syai'un lahu qimah wajjahtuhu ilallah. Saya manakala mendapatkan sesuatu yang saya anggap berharga, saya memiliki yang bernilai, maka segera saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Caranya fit tabarru'at fil khairat, untuk ibadah, maka liyakuna li baqiyan indallah. Harta itu akan kekal abadi untukku nanti di akhirat di sisi. Gitu modelnya kalau bahasa Quran. Tapi berhubung kita mah baca tuh ayat, tapi pelitnya mah nggak hilang. Ada begitu? Namanya dibaca tapi nggak diamali. Terus udah malam ini, baru 2:10 sampai subuh ini urusan. 3 dah, saya nawar 3 nah. Yang nomor 3, idda'aitum hubba Rasulillah wa taratum sunnatahu. Ini kita dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Kamu mengaku mencintai Rasulullah, tapi kau tinggalkan sunnah-sunnahnya. Padahal di Quran ada ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Itu ayat Qurannya. Kalau kamu mengaku mencintai Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah akan cintai kamu dan Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Di hadis juga Nabi pernah bilang, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman setiap orang di antara kamu sampai seluruh keinginannya ngikutin ajaran yang aku bawa. Jadi ngikutin Nabi. Itu namanya uswah. Ini temanya keren ini. Meneladani akhlak Nabi. Meneladani apa sih? Ini bahasa apa sih meneladani? Ngikutin apanya? Ngikutin apanya? Yang ngikutin kelakuannya namanya ngikutin sunnahnya Nabi. Sunnah dimana toriko, bukan sunnah yang dalam definisi fikih, bukan sunnah bimana torikotuhu wa manhajuhu wa sulukuhu. Jadi apa dan bagaimana Nabi menjalani hidup, itulah sunnah Nabi yang harus kita ikuti. Dan ngikutinnya jangan terjebak pada formalitas semata, tapi harus masuk pada substansinya, isinya, yaitu zahiran wa batina. Maka kita baca ratib, ada doa di belakang tuh, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina. Ya Allah, karuniakan kepadaku kemampuan untuk mengikuti Nabi Muhammad, baik yang zahir maupun yang batin. Ngikutin Nabi luar dalam, itu baru keren. Jangan terpaku hanya yang zahir saja, mohon maaf. Ini bukan berarti jelek, bukan. Tapi kalau hanya terpaku dengan yang zahir, ya gampang, Pak. Buktinya hari ini banyak orang pakaiannya lebih soleh dari kelakuannya. Ayo. Nih, contoh nih. Saya pakai sorban begini. Apa sorban menjamin saya ini orang alim dengan sorban saya? Apa sorban menjamin saya orang soleh? Kagak, ini mah gaya, mau balik. Lo kan ceramah polos banget. Sekedar gaya, ini mah iman saya nggak ada di sini. Betul.
ilmu saya tidak di sini. Kalau iman saya di sini, tapi masuk surga dia. Ilmu saya tidak bisa diukur di sini, enggak. Tapi utuh perilaku saya itu yang dihitung. Kalau saya pakai sorban begini, ya gaya lah minimal saya bilang. Dan ini kan juga ada manfaatnya, aspek manfaat zahirnya jelas. Kalau saya keringetan bisa gampang ngelap, nggak usah nyari tisu. Kali undang yang kemana-mana berkatnya rada gede, susah nentengnya, saya tinggal bungkus. Oh heran, tapi bukan ukuran kesalehan saya ada di sini. Masya Allah, peci, bapak pakai peci. Emang bapak menandakan pakai peci, orangnya disebut dengan Muslim, agamanya namanya Islam, surganya namanya Darus Salam, negeri yang damai. Maka jangan ngarap dapat surga kalau kita nggak pernah berdamai dengan diri kita dan diri kita tidak menjadi damai bagi orang lain. Karena surga yang kita tempati adalah negeri yang disediakan oleh Allah, negeri yang damai, tempat orang-orang yang nanti kembali kepada Allah dengan hati yang damai. Orang yang suka ribut, yang penuh kebencian, nggak bakalan dimasukin ke dalam surga. Logikanya, surga negeri yang damai, tiba-tiba dimasukin sama orang yang demen berantem, demen ribut, kacau surga, berantakan. Paham maksud saya? Ini singgungan sedikit. Jangan dikit-dikit mau matiin orang mulu, mau masuk surga supaya dapat bidadari 73 bidadari. Jangan-jangan pengen alasan itu mah udah jalan pintas karena usaha gagal, jadi caleg gak berhasil. Legam pakai dipanggil Humairo kan nyinggung perasaan. Ini bukan bangga malah sewot. Maksudnya apa? Maksudnya dalam rangka merawat cinta kasih itu dalam rumah tangga, kita sesekali pasangan hidup ini saling memuji satu sama lain. Mbok ya jadi suami pinter-pinter muji istri sendiri gitu loh Pak, jangan istri orang melulu di alam. Kan ada laki yang puji bini orang gak pernah muji bininya, kan ada Bu, bandingin bininya sama bini orang. No, lu mah kayak bininya Pak Ahmad, no. Dia mah enak dilihatnya tiap hari, pagi dilihat asap, sore dilihat asap, enak resep ngeliatnya, gak kayak lu. Bininya aja salahin, bini orang dipuji-puji, salah nggak? Salah Pak, bini orang dicakap kayak apa juga punya orang Pak, kita nggak bisa menikmati bini kita sejelek-jeleknya, itu yang bermanfaat ya Pak ya? Pak ya? Pak ya si Bapak muji bini orang mulu, mana ada cinta? Makanya ngerawat cinta itu susah. Nabi contohin sama kita, sama ibu juga. Sekali-kali puji itu suami, puji. Jangan laki orang mulu dipuji-puji, diangkat-angkat, dibanding-bandingin laki dengan laki orang. Ada yang begitu ada? Hati-hati jadi perempuan. Saya kalau ceramah begini sengit ngasih tahu perempuan. Suaminya dibandingin. Kemarin itu udah terima dia sebagai suami kan, untung ruginya sudah, baik buruknya terima apa adanya. Puji suami, jangan laki orang dipuji. Laki orang diangkat setinggi langit, suaminya salah mulu, salah nggak ada benernya. Itu ajaran Nabi. Itu semangatnya apa? Semangat cinta Nabi Pak. Satu saat pulang kemalaman, Nabi nggak ngetok pintu rumahnya. Padahal rumah Nabi nggak kayak rumah bapak ibu, rumahnya gede-gede, mungkin tidur di lantai atas, ngetok nggak kedengeran. Rumah Nabi cuma sekotak kecil, kalau diketok pasti kedengeran, orang kupingnya dibuka pintu. Tapi Nabi nggak ngetok itu pintu, Nabi gelar sorbannya di depan pintu, digelar. Nabi tidur di situ, kaget istrinya bangun pagi-pagi, di depan pintu itu ada. Artinya apa? Suami karena cinta dan sayang sama istrinya, jangankan nyakitin istri, ganggu istri tidur aja nggak mau. Top tuh suami. Bisa kita kayak gitu tuh meladani Nabi. Tapi ini kalau buatan lebay juga diketawain orang Pak. Asal pulang malaman gak tidur tuh buat pintu, kata bini laku goblok gitu. Kan itu bisa disiasati, kalau udah kunci ya bikin duplikat dong, kan bisa nggak ganggu istri.
Ya, Pak Lurah ini gak pulang kemana-mana Pak supaya aman. Ya besok jalan-jalan sama saya ke Jakarta, pulang ke bagian gitu, gak usah ngetok pintu, kan punya duplikat Pak. Gak ganggu istri. Jadi bukan masalah bangun tidurnya, maksudnya jangankan nyakitin istri, ganggu saja tidak mau. Hari ini banyak kekerasan di rumah tangga, KDRT. Mana keteladan Nabi? Pernahkah Nabi melakukan itu? Tapi yang melakukan siapa? Orang yang ngaku umat Nabi. Ada? Hatta yang namanya perang, Nabi kita itu perang tapi tidak kehilangan cinta. Mana ada perang model Nabi Pak? Saya pernah protes sama orang, Ustaz suka ngomong damai, ngomong cinta. Faktanya Nabi sendiri perang. Perang bukankah saling membunuh? Ente lihat dong, perang dalam Islam itu punya alasan-alasan yang bisa membenarkan kenapa harus perang. Karena Islam itu agama yang menjamin kedamaian dan mengusung tema damai. Maka siapapun yang menolak ajaran damai ini dan dia tidak mau, tidak diperangi. Tapi ketika dia menghambat jalan damai, bahkan memerangi dan mengancam Nabi dan para sahabat yang sedang mengusung tema damai, maka mereka boleh diperangi. Jadi Islam berperang justru karena cinta dengan damai. Maka yang menghalangi dan memerangi damai, dia boleh untuk diperangi. Sebegitunya perang untuk damai pun Nabi masih menunjukkan cintanya. Apa? SOP-nya jangan membunuh orang tua, jangan mengganggu kaum wanita, jangan mengganggu anak-anak, hatta jangan kau tebang pohon dan jangan diganggu rumah ibadah umat lain. Sayyidina Ali mengatakan ketika berperang itu Nabi berpesan, sampai sejauh mana aku harus berperang ya Rasulullah? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka mau mengakui tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Kalaupun mereka tidak mengakui dan kemudian mereka ngajak damai, kita wajib menerima apa yang mereka tawarkan untuk berdamai. Itulah Islam. Lah kita hari ini Nabi itu perangnya aja pakai konsep damai. Kita lagi damai sekarang perang mulu. Cuma gara-gara pilihan Pilpres 0102 sampai nyari ini melototnya belum hilang-hilang. Dia kata kubu sana, dia kata kubu sini. Padahal yang bersaing udah bersatu loh di atas. Iya kan? Kemarin sengit berlawanan, sekarang udah akur di atas. Ente masih melotot aja. Udah damai masih mau perang aja. Masya Allah, Islamnya di mana kita ini? Jangankan urusan presiden, milih RT aja berantem. Di Jakarta lagi musim milih RT ini. Bersaing, belum ngapa-ngapa pada ribut. Padahal kalau ngomongnya kewajiban dan mengabdi kepada umat, kepada masyarakat, nggak usah ribut Pak. Selama masih ada yang mau ngabdi, ya sudah kita sama-sama pengen ngabdi, bersaing ngambil jalur pengabdian. Tapi begitu yang menang dia, ya alhamdulillah, berarti kita dibebaskan dari tanggung jawab. Kan enak Pak. Jadi mohon maaf, jangankan urusan RT, Ustadz aja kalau di kampung ada 3-4 orang suka kagak akur. Beneran? Rezim jahat, rezim zolim, sampai nyebut binatang segala, dicaci maki pemimpinnya sendiri. Tapi sembakonya mah diambil. Ada yang begitu, ada Pak Lurah? Waras enggak? Ente bilang zolim, ente enggak akuin pemerintahannya. Pokoknya gua nunggu 2024. Pokoknya ini 5 tahun gua enggak, pokoknya enggak mau ikut pemerintah. Tapi begitu RT ngumumin, ada pembagian sembako, maka kalau lu nyetor pakai KTP paling dulu datang. Nih, gua nggak kebagian, ngamuk. Gua kan warga negara Indonesia. Tanya presiden siapa? Gua nggak ngaku. Nah, presiden ini ngasih kebijakan, dia nggak mau. Waras ente. Ini nggak punya cinta, yang ada bencian di hati ente. Bahwa ente nggak mengakui, ya silakan, tapi nggak usah mencaci
maki. Lagi cukup di sini. Konsensus kita kan kesepakatan siapa yang menang dia pemimpin kita. Ente nggak mengaku, ya udah. Tapi kan ente warga negara, kudu taat sama aturan negara, betul? Begitu dong berpikirnya waras. Negara mau dirubah-rubah mulu. Pokoknya yang beda kafir, pemerintah togut. Nggak mau Indonesia, maunya bendera tauhid. Tauhid ada benderanya. Heran saya, tauhid ada benderanya. Sejak kapan tauhid ada benderanya? Baru kemarin, Pak. Seumur hidup saya di pesantren, balik kita sekarang di masyarakat, subjek burujek. Baru 5 tahun terakhir ini tauhid punya bendera. Tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namanya bendera tauhid. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Tauhid apa? La ilaha illallah bukan dicetak di bendera. Kata Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Banyak ngucap, banyak zikir, imanmu akan terbaharui, bukan nyablon. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, siapa orang yang akhir ucapannya keluar dari dunia mengucap la ilaha illallah, pasti dijamin masuk surga ucapannya. Jadi orang mau mati, kata Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tuntun orang yang lagi sakatul maut dengan la ilaha illallah supaya dia mati akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, bukan dikeredongin bendera. Paham kira-kira begitu? Tapi ya udahlah, kalau berbeda pendapat ya berbeda. Kita mau bilang apa, kita juga bisa maksain. Kita boleh punya dalil ini, dia nggak mau terima dalil itu. Jalannya apa? Sudah, kita saling menghargai perbedaan. Tapi ketika konsensus itu dilanggar, kesepakatan bersama dilanggar, maka harus ada tindakan. Pemerintah melakukan tindakan itu, wah dituduhlah macam-macam. Muncullah agitasi politik, saling caci maki dan saling hina. Padahal Nabi pernah ngajarin begitu, bu'istu rahmatan walam ub'as sabanan wala la'anan. Aku diutus oleh Allah dengan penuh cinta kasih. Aku tidak diutus oleh Allah sebagai tukang celah dan tukang laknat. Nabi nggak pernah mencela siapapun. Jangan mencela manusia, mencela makanan aja Nabi nggak pernah. Karena Nabi memang punya cinta. Hatta orang kafir pun yang nyakitin Nabi, jidat Nabi pernah berdarah-darah, gigi Nabi rontok ditimpuk sama orang kafir, Nabi masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kasih hidayah ya Allah. Dia begitu karena belum paham. Tapi kalau dia paham nggak bakalan begitu. Lihat Nabi karena punya cinta. Yang saya maksudkan, ngeladanin Nabi startingnya, memulainya dari memupuk rasa cinta kita kepada sesama manusia. Dan manusia yang mengaku dirinya muslim, Allah sudah sebut di Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu mesti bersaudara. Persaudaraan bisa kita buat, kita bisa kukuhkan hanya dengan semangat cinta kasih. Maka hubungan saudara dalam Islam punya istilah sendiri, namanya silaturahim, menyambung rasa kasih sayang, bukan karena untung rugi. Maka hubungan kita tidak membedakan mana kaya mana miskin. Itu namanya silaturahim. Kita malah kalau saudara kaya pada datang, namanya susah kita nggak datengin, brengsek kita. Nabi ngajarin begitu nggak? Masya Allah, orang kaya ngawinin, amplopnya main gede-gedean. Orang susah ngawinin, amplopnya main kecil-kecilan. Hitung-hitungannya kalau orang kaya dikasih amplop gede bisa mulangin lebih gede. Orang susah dikasih amplop gede nggak bisa mulangin. Allah, gua berkata.